Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi pajak penghasilan yang merupakan bab dari bab 19. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama ada Lucky, yang kedua ada saya sendiri, Vinsky, yang ketiga ada Amel, dan yang keempat ada Abigail. Baik, sebelum masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yang pertama itu kita akan bahas mengenai dasar akuntansi pajak penghasilan. Nah, di dalam akuntansi pajak penghasilan ini kita akan mempelajari mengenai pendapatan keuangan sebelum pajak, yaitu pre-tax financial income, yang merupakan istilah pelaporan keuangan. Nah, teman-teman biasa juga sebut sebagai laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Jadi itu jadi si laba pendapatan keuangan ini dia itu menggunakan metode IFRS. Nah, selanjutnya yaitu laba kena pajak atau taxable income atau laba untuk tujuan pajak adalah istilah akuntansi pajak. Nah, ini juga biasa menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ada kolom, ada gambar di sini kolom dari Chelsea ENC, yaitu pelaporan IFRS yang tadi saya sebutkan, yaitu mengenai pelaporan keuangan. Nah, di sini dia menggunakan beban pajak penghasilan, menggunakan akun beban pajak penghasilan, yaitu dia di sini ada 40%. Jadi sama semua 28.000 karena yang di atasnya juga sama semua. Terus selanjutnya yaitu di sini ada pelaporan pajak dari Chelsea ENC. Dia di sini menggunakan akun utang pajak penghasilan sama, yaitu 40%. Tetapi dia di sini berbeda karena di bagian pendapatannya atau dari awalnya itu dia berbeda, yaitu di 2011 dia 100.000, 2012 dia 150.000, dan 2013 140.000, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui beban pajak penghasilannya dan utang pajak penghasilannya, kita menyatukannya untuk mengetahui selisihnya dia tuh ada berapa sih. Nah, seperti ini. Terus kita masuk ke materi jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Nah, tadi kan saya ada menyinggung sedikit mengenai selisih. Nah, selisih ini sendiri itu biasa disebut dengan perbedaan temporer atau temporary difference. Nah, itu sendiri perbedaan temporer ini memiliki arti yaitu selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan atau jumlah tercatat atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun depan. Nah, jumlah kena pajak atau taxable amount meningkatkan laba kena pajak di tahun-tahun depan. Kemudian jumlah yang dapat dikurangkan atau deductible amount adalah akan mengurangi laba kena pajak di tahun-tahun depan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar. Nah, ini tuh merupakan salah satu contoh dari perbedaan temporer, yaitu adanya piutang usaha. Jadi kalau piutang usaha itu dicatat di pelaporan keuangan. Jadi pelaporan keuangan sendiri ini kan juga menggunakan basis akrual. Jadi saat transaksinya terjadi baru dia mencatatnya. Nah, terus di pelaporan pajak dia nggak tulis karena kasnya itu belum dia terima atau dia menggunakan metode basis kas. Terus selanjutnya ini penjelasan lebih lanjut lagi dari perbedaan temporer. Jadi di sini ada laba kena pajak lebih rendah dari laba sebelum pajak yaitu 2011 30.000 dan jumlah kena pajaknya itu dia pisah di 2012 dia 20.000 dan 2013 dia 10.000. Kenapa demikian? Karena si perusahaan Chelsea tadi itu mengharapkan dia dapat menagih pajaknya di tahun 2012 dan di 2013. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability adalah konsekuensi pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan temporer kena pajak.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar lagi, yaitu gambar dari cara-cara untuk menghitung liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011. Jadi ada dasar buku pehitungan usaha tadi yang 30.000, kemudian dasar pengenaan pajaknya itu 0, kemudian perbedaannya dia 30.000 turun dari atas sini, kemudian tarif pajaknya dia adalah 40% dikali menjadi 12.000. Nah, di sini itu merupakan daftar jumlah kena pajak masa depan. Jadi ada akun yang dipakai, jumlah kena pajak masa depannya itu berapa, 20.000 dan 10.000 yang tadi saya jelaskan, kemudian tarif pajaknya dia 40%, dan liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 ada 8.000 dan 4.000, perkalian dari perhitungan dari yang di atasnya. Nah, di sini juga ada gambar lagi mengenai perhitungan beban pajak penghasilan di tahun 2011. Jadi di sini ada liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 itu dari yang tadi, yang perhitungan yang sebelumnya yaitu 12.000, kemudian ada liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2011 itu tidak ada, kemudian beban pajak tangguhan untuk tahun 2011 itu turunan dari atas tadi 12.000, kemudian beban pajak kini untuk tahun 2011 itu 16.000, itu didapat dari yang materi sebelumnya yang dasar akuntansi yang soal yang tadi itu, kemudian ditambah menjadi beban pajak penghasilan di tahun 2011. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu adalah beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan dan liabilitas pajak tangguhan. Untuk nominalnya mengikuti yang tadi. Kemudian untuk menghitung beban pajak penghasilannya itu caranya seperti ini, hampir sama yang tadi, itu ada liabilitas pajak tangguhan, tapi yang ini menggunakan 2012, kemudian ada lagi liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2012, kemudian beban atau manfaat pajak tangguhan, kemudian beban pajak kini untuk tahun 2012, dan sisanya menjadi beban pajak penghasilan atau total untuk tahun 2012. Kemudian jurnalnya dari beban pajak penghasilan itu seperti ini. Beban pajak penghasilan, liabilitas pajak tangguhan pada utang pajak penghasilan. Nah, untuk ini adalah buku besar dari liabilitas pajak tangguhan. Dan di 2012 dia 8.000, 2013 dia 4.000. Terus 2011-nya dia 12.000. Jadi harus balance. Kita masuk ke dalam materi ringkasan tujuan akuntansi pajak penghasilan. Nah, untuk tujuan pertama adalah dengan mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa depan dari kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Kita masuk lagi ke dalam materi, jumlah dapat dikurangkan pada masa depan dan pajak tangguhan. Nah, jadi yang tadi itu kan kita menghitung mengenai pajak tangguhannya. Nah, yang ini kita bisa mengurangi nih pajak tangguhannya di masa depan. Nah, yang pertama itu kita mendapatkan soal yang seperti ini, yaitu per buku dia estimasi liabilitas atas garansi yaitu 500.000. Jadi kalau yang di buku itu dia menggunakan perusahaan Cunningham Inc. Jadi dia itu mempunyai estimasi garansi itu 500.000. Jadi garansi ini sendiri kan bisa dibayarkan dan ke konsumen kalau misalkan konsumen mengklaim kan. Jadi dia mencatat di pelaporan keuangan, tapi di pelaporan pajaknya dia nggak catat karena uang yang dikeluarkan itu belum ada. Kemudian masuk ke kita di sini ada penjelasan mengenai perbedaan temporer, pembalikan perbedaan temporer itu ada 2012 250.000, 2013 250.000. Jadi dia bagi dua. Terus aset pajak tangguhan atau pengakuan. Aset pajak tangguhan atau deferred tax asset merupakan konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan yang dapat dikurangkan.
Nah, di sini itu adalah perhitungan aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011. Jadi ada dasar pembukuannya sama seperti yang tadi yang mengenai piutang, terus ada perbedaan, kemudian ada tarif pajak dan aset pajaknya. Terus yang ini adalah jadwal jumlah dapat dikurangkan pada masa depan. Seperti ini, ada jumlah dikurangkan pada masa depan 50.000, tarif pajaknya 40%, dan yang terakhir adalah aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011. Nah, yang ini merupakan perhitungan beban pajak penghasilan. Sama seperti yang tadi juga, dia ada aset pajak tangguhannya berapa, aset pajak tangguhan pada awal tahun 2011-nya berapa, bebannya berapa, beban pajak kininya berapa, dan beban pajak penghasilannya sekian, 80.000. Nah, terus untuk jurnal dari beban pajaknya itu juga hampir sama, yaitu beban pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan pada utang pajak penghasilan. Kemudian, ini adalah perhitungan dari beban pajak penghasilan. Nah, jadi perhitungan beban pajak penghasilannya itu adalah seperti ini, yaitu aset pajak tangguhan, beban, dan lain sebagainya. Kemudian untuk buku besarnya juga sama, yaitu aset pajak tangguhan. Dia harus balance juga dua-duanya. Nah, terus kita masuk ke dalam materi aset pajak tangguhan atau non-pengakuan. Nah, di sini untuk jurnal dari aset pajak tangguhan sendiri itu adalah beban pajak penghasilan beban pajak penghasilan, aset pajak tangguhan pada utang pajak penghasilan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Abigail. Oke, materi selanjutnya itu penyajian laporan laba rugi. Situasi yang terjadi akan memengaruhi apakah perusahaan harus menambahkan atau mengurangkan perubahan pajak penghasilan tangguhan ke atau dari utang pajak penghasilan dalam menghitung beban pajak penghasilan. Nah, pada gambar teman-teman bisa lihat ini adalah formula untuk menghitung beban pajak penghasilan, di mana utang pajak penghasilan atau pajak penghasilan yang dapat dikembalikan ditambah dengan perubahan pajak penghasilan tangguhan sama dengan total beban atau manfaat pajak penghasilan. Oke, lanjutnya. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Nah, penyajian beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi ini yang sudah tadi dijelaskan oleh Pinsky di slide-slide sebelumnya, yaitu Chelsea Inci. Selanjutnya. Perbedaan spesifik. Perbedaan untuk tujuan pengetahuan akuntansi, perbedaan ini ada dua jenis, yaitu perbedaan temporer dan permanen. Nah, perbedaan temporer adalah perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun depan ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Next. Di sini ada gambar tentang pengaruh pajak dari perbedaan yang timbul dan perbedaan pembalik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nanti soalnya itu di halaman 322. Nah, untuk tahun 2010 untuk tahun 2009 sampai 2011 itu pengaruh pajak dari perbedaan yang timbul itu 600. Nah, 600-nya itu didapat dari penyusupan pajak yang melebihi penyusupan buku sebesar 2.000 pound sterling dikali dengan asumsi tarif pajak 30%. Nah, untuk tahun 2012 dan 2013, pengaruh pajak dari perbedaan pembalik itu dapatnya 900, didapat dari kelebihan penyusupan buku sebesar 3.000 dikali dengan tarif pajak 30%. Next.
Perbedaan permanen. Perbedaan permanen hanya memengaruhi periode terjadinya, maka tidak menimbulkan jumlah kena pajak masa depan atau dapat dikurangkan akibatnya. Perusahaan tidak mengakui adanya konsekuensi pajak tangguhan. Contoh ini adalah contoh dari perbedaan temporer dan permanen. Teman-teman bisa lihat nanti sendiri di bukunya di halaman 323. Itu ada di situ tentang untuk mengilustrasikan perhitungan temporer dan permanen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk laba sebelum pajak di tahun 2009 sampai 2011 itu sama $200.000, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan itu untuk tahun 2010 dan 2011 itu 5.000. Nah, penjualan angsuran untuk tahun 2009 itu 18.000, 2010 itu 12.000, dan 2011 itu 6.000. Laba kena pajaknya untuk tahun 2009 itu 182.000. Dapatnya dari $200.000 dikurang dengan 18.000. Untuk tahun 2010 dapat 217.000, dapatnya dari penjumlahan dari 200 tambah 5.000 tambah 12.000. Untuk tahun 2011 sama dengan tahun 2010, sama di jumlah, namun hasilnya itu dapat 211.000. Untuk tarif pajaknya itu sama 30%. Nah, untuk utang pajak penghasilan pada tahun 2009 itu dapat 54.600, tahun 2010 65.100, untuk tahun 2011 63.300. Next. Nah, gambar ini adalah jurnalnya. Nah, untuk tahun 2009 itu beban pajak penghasilan 54.600 ditambah dengan 5.400, hasilnya 60.000. Pada liabilitas pajak tanggungan $18.000 dikali 30%, hasilnya itu 54.000. Utang pajak penghasilan 30%, hasilnya 54.600. Untuk 31 Desember 2010 itu sama dengan tahun 2009, dapatnya itu dari yang gambar tadi, yang ini. Dapatnya dari ilustrasi 925. Itu tinggal dipindah-pindahin saja. Oke, lanjut. Next. Pertimbangan pajak. Pertimbangan pajak. Untuk menghitung jumlah pajak penghasilan tangguhan dalam laporan posisi keuangan, perusahaan hanya mengalihkan perbeda temporer kumulatif dengan tarif pajak kini. Tarif pajak masa depan, perusahaan harus menggunakan tarif pajak yang berlaku secara substansial atau substantially enacted tax rate yang diharapkan berlaku. Nah, teman-teman juga bisa lihat di bukunya di halaman 325. Di situ ada gambar tentang perhitungan perbedaan temporer kumulatif. Dasar buku aset yang dicatat yang dapat disusutkan itu $1 juta, dasar paket dasar pajak aset yang dapat disusutkan 700.000. Perbedaan temporer kumulatif itu $300.000. Nah, selanjutnya itu liabilitas tangguhan berdasarkan tarif pajak masa depan. Nah, jumlah kena pajak di masa depan untuk tahun 2009 itu $80.000. Untuk tahun 2010-2011 itu tinggal kurang $10.000 saja. Nanti totalnya dapat $300.000. Nah, untuk tarif pajaknya itu pada tahun 2009 dan 2010 itu 40%,
tahun 2011 itu 35%, 2012 dan 2013 itu 30%. Nah, liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2009 itu dapat 32.000, 2010 itu dapat 28.000 dolar, 2011 21 dolar, 2012 15.000 dolar, 2013 12.000 dolar, dan hasilnya itu kemudian dijumlah dapatlah 108.000 dolar. Next. Revisi pajak masa depan. Jika terjadi perubahan tarif pajak yang berlaku, perusahaan harus mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tangguhan yang ada dengan segera. Next, teman-teman bisa lihat ada gambar tentang di halaman 326, jadwal jumlah kena pajak di masa depan dan tarif pajak terkait. Nah, jumlah kena pajak di masa depan tahun 2011 dan sampai 2013 itu dapat itu 1 juta dan totalnya itu 3 juta. Tarif pajak untuk tarif pajaknya itu untuk tahun 2011 40%, 2012 dan 2013 itu 35%. Liabilitas pajak tangguhan untuk tahun 2011 itu 400 dolar dikalikan dengan 1 juta dikali dengan 40%. Sama terus selanjutnya untuk totalnya hingga dapat nanti totalnya itu 1.100.000. Nah, untuk pada akhir tahun 2010 liabilitas pajak tangguhan Hostel, oleh karena itu Hostel mengakui adanya penurunan sebesar 100.000 dari 1.200.000 dikurang dengan 1.100.000 untuk akhir tahun 2010. Nah, jurnalnya itu liabilitas pajak tangguhan 100.000 pada beban pajak penghasilan 100.000. Next. Akuntansi untuk rugi operasi. Rugi operasinya itu atau net operating loss untuk tujuan perpajakan terjadi ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi laba kena pajak. Next. Carryback. Nah, carryback ini dia bisa membawa kerugiannya itu di tahun kedua tahun belakang. Teman-teman bisa lihat di situ ada tanda panah menuju tadi dari 2011 ke 2009. Nah, karena dia bisa membawa kerugiannya itu 2 tahun ke belakang. Nah, mengapa mereka bisa membawa kerugiannya itu ke 2 tahun belakang agar pajak yang mereka bayar ke depannya itu lebih sedikit. Nah, untuk selanjutnya next. Kerugian carry forward, yaitu kerugian perusahaan dapat melepaskan carryback dan hanya menggunakan opsi kerugian forward untuk menyaling hapus atau offset laba kena pajak di masa depan sampai 20 tahun ke depan. Jadi dia bisa menyaling labanya ke 20 tahun ke depan. Next. Slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Amelia. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan contoh kerugian carryback. Teman-teman bisa lihat di sini tabelnya pada halaman 328. Contoh kerugian carryback pada tahun 2007, laba atau rugi kena pajak ya, 50 dolar, tarif pajaknya 35%, pajak yang dibayar ada 17.500 dolar. Terus pada tahun ke 2008, laba atau rugi kena pajak ada 100 dolar, tarif pajak 30%, pajak yang dibayar ada 30 dolar. Begitu juga dengan tahun berikutnya. Nah, dibuatkan
Dibuatkan laporan laba rugi untuk pengakuan manfaat dari kerugian carryback pada tahun rugi. Nah, laporan laba rugi operasi sebelum pajak penghasilan ada $500 didapat dari tabel sebelumnya pada tahun 2010. Kemudian, manfaat pajak akibat kerugian carryback ada $110 didapat dari $30 ditambah 80 $80 dari pajak yang dibayar. Kemudian rugi netonya ada $390. Next. Contoh kerugian carry forward. Terbagi menjadi dua, yaitu ada pengakuan dan non-pengakuan. Carry forward yang pengakuan, seperti teman-teman bisa lihat di buku pada halaman 330, untuk mengakui manfaat dari kerugian carryback. Piutang pengembalian pajak penghasilan $110 pada manfaat akibat kerugian carryback atau beban pajak penghasilan 110. Untuk mengakui manfaat dari kerugian carry forward, aset pajak tangguhan $80 pada manfaat akibat kerugian carry forward atau beban pajak penghasilan. Next. Pada ilustrasi 1932, untuk pengakuan manfaat dari kerugian carryback dan carry forward pada tahun rugi, dibuatkan laporan laba rugi. Sama seperti laba rugi sebelumnya, cuma yang di laporan laba rugi ini ditambahkan carry forward-nya. Next. Laporan laba rugi untuk tahun 2011. Teman-teman bisa lihat di halaman 331. Untuk penyajian manfaat kerugian carry forward yang direalisasi pada 2011 diakui pada 2010. Nah, laporan laba rugi, laba sebelum pajak penghasilan $250 didapat dari soalnya. Kemudian beban pajak penghasilan kini ada $20 ditambah tangguhan $80 sehingga $100. Laba neto yang didapat ada $150. Next. Nah, dibuatkan jurnalnya. Nah, untuk mengakui manfaat dari kerugian carryback, piutang pengembalian pajak penghasilan $110 pada manfaat akibat kerugian carryback atau beban pajak penghasilan. Nah, dibuatkan juga laporan laba ruginya. Maaf, salah. Saya ulangi. Kemudian jurnalnya untuk mengakui aset pada tangguhan dan kerugian carryback. Aset pajak tangguhan
pada manfaat akibat kerugian carry forward beban pajak penghasilan. Next. Untuk mencatat pajak penghasilan kini dan tangguhan. Beban pajak penghasilan 100 pada aset pajak tangguhan, utang pajak penghasilan 80 dan $20. Next. Nah, dibuatkan juga laporan laba rugi untuk tahun 2011-nya. Untuk pengakuan manfaat kerugian carryback jika terrealisasi. Laba sebelumnya pajak penghasilan ada $250. Beban pajak penghasilan kini ada $20. Tangguhannya $80. Manfaat akibat kerugian carry forward ada $80. Laba neto yang didapat ada $230. Next. Meninjau kembali non pengakuan. Nah, pada halaman 332, ilustrasi 1937, kemungkinan sumber laba kena pajak. Nah, yang pertama ada apakah perusahaan memiliki perbedaan temporer kena pajak yang memadai yang berkaitan dengan otoritas pajak yang sama, yang akan mengakibatkan jumlah kena pajak di mana rugi pajak yang tidak digunakan atau kredit pajak yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan sebelum masa berlaku tersebut berakhir. Kedua, apakah besar kemungkinan perusahaan akan memiliki laba kena pajak sebelum rugi pajak yang tidak digunakan atau kredit pajak yang tidak digunakan kadaluarsa. Yang ketiga, apakah rugi pajak yang tidak digunakan diakibatkan oleh penyebab yang dapat diidentifikasi yang kemungkinan tidak akan terulang. Dan yang terakhir, apakah peluang perencanaan pajak tersedia bagi perusahaan yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode di mana rugi pajak yang tidak digunakan atau kredit pajak yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan. Next. Penyajian laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang atau utang pajak sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Meskipun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, tetapi aset tersebut dapat saling hapus atau offset satu sama lain dalam laporan posisi keuangan. Di sini ada perbedaan temporer. Yang pertama, sewa yang ditagih di muka diakui pada saat diperoleh untuk tujuan akuntansi dan pada saat diterima untuk tujuan perpajakan. Itu masuk pada aset. Kemudian yang kedua, penggunaan penyusutan garis lurus untuk tujuan akuntansi dan penyusutan dipercepat untuk tujuan perpajakan. Itu masuk di liabilitas. Dan yang ketiga, pengakuan keuntungan atas penjualan angsuran selama periode penjualan untuk tujuan akuntansi dan selama periode penagihan untuk tujuan perpajakan. Masuk di liabilitas. Dan yang terakhir, keempat, yaitu liabilitas garansi. Diakui pada saat penjualan untuk tujuan akuntansi dan pada saat dibayarkan untuk tujuan perpajakan. Masuk di aset.
Kemudian next. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan WM. Maaf, saya ulangi. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan M. Morrison Supermarket Place. Next. Laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut alokasi pajak antar periode. Selain itu, komponen beban manfaat pajak dapat mencakup. Yang pertama ada beban manfaat atau pajak kini. Yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini pada periode sebelumnya. Nah, seperti yang dilihat di buku halaman 336 ada contoh ilustrasi 1940. Contoh laporan laba rugi WM Morrison Supermarket Place. Next. Rekonsiliasi pajak. Rekonsiliasi pajak, pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan tarif yang berlaku. Perusahaan dapat menyajikan. Yang pertama ada numerik. Numerik itu antar beban atau manfaat pajak dan hasil akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku. Kedua, ada rekonsiliasi numerik antara rata-rata tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Nah, di sini ada contoh perhitungan rekonsiliasi pajak WM Morrison Supermarket Place. Teman-teman bisa lihat di halaman 337. Next. Tinjauan metode liabilitas. Tinjauan metode aset liabilitas biasa disebut pendekatan liabilitas. Metode yang paling konsisten untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, seperti pada gambar, seperti pada di ilustrasi 1943 di halaman 339 ada mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer dan carry forward yang ada. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mengukur aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan kerugian carry forward atau gunakan tarif pajak yang berlaku. Yang kedua ada mengukur liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan temporer karena pajak. Saya ulangi. Mengukur liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan temporer kena pajak atau gunakan tarif pajak yang berlaku. Setelah itu, tidak mengakui beberapa atau sebagian aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan manfaat pajak tangguhan tidak akan terrealisasikan. Pada laporan posisi keuangan, melaporkan jumlah tidak lancar neto. Yang kedua, pada laporan laba rugi, melaporkan beban atau manfaat pajak kini dan beban manfaat pajak tangguhan dan total beban manfaat pajak. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Luki. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pojok konvergensi. Pertama yaitu contoh komprehensif alokasi pajak
daftar periode. Selanjutnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambarnya adalah tahun pertama pada tahun 2010. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, di sini ada penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan, kedua penyusutan untuk tujuan pajak, dan ketiga itu selisih. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri setiap tahun itu banyak perbedaan atau selisih-selisih yang ada di setiap tahunnya. Selanjutnya, kedua yaitu laba kena pajak dan utang pajak laba kena pajak dan utang pajak penghasilan pada tahun 2010. Langkah pertama untuk menentukan utang pajak penghasilan Alman Company untuk tahun 2010 dengan menghitung laba kena pajaknya. Seperti teman-teman lihat pada halaman 345 di ilustrasi 19A yang pertama, yaitu perhitungan laba kena pajak. Ini adalah contoh perhitungan laba kena pajaknya. Selanjutnya yaitu pada gambar halaman 346 teman-teman bisa lihat ilustrasi 19A yang kedua, yaitu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan laba kena pajak sebesar 100.000 sebagai berikut. Nah, di sini yang digambarnya yaitu laba kena pajak untuk tahun 2010 yaitu 100.000 dan tarif pajaknya yaitu sebesar 50%. Jadi di sini 100.000 dikali 50% dan utang pajak penghasilan atau beban pajak untuk tahun 2010 yaitu 50.000 atau $50. Selanjutnya yaitu menghitung pajak penghasilan tangguhan di akhir tahun 2010. Seperti pada ilustrasi 19A yang ketiga, yaitu daftar jumlah kena pajak dan jumlah yang dapat dikurangkan pada akhir tahun 2010. Teman-teman bisa lihat pada gambar itu adalah daftar jumlah kena pajak yang dapat dikurangkan di akhir tahun 2010. Terus selanjutnya yaitu menghitung jumlah pajak penghasilan tangguhan yang dilaporkan pada akhir tahun 2010. Seperti yang teman-teman bisa lihat di ilustrasi 19A yang keempat. Di sini contoh perhitungan pajak penghasilan tangguhan yang akan dilaporkan pada akhir tahun 2010. Next, selanjutnya yaitu beban manfaat pajak tangguhan dan jurnal untuk mencatat pajak penghasilan tahun 2010. Nah, di sini untuk menentukan beban manfaat tangguhan, maka kita harus membandingkan saldo awal dan akhir dari akun pajak penghasilan tangguhan. Di sini teman-teman dapat lihat pada halaman 347 di ilustrasi 19A yang kelima, yaitu penghitungan beban manfaat pajak tangguhan. Teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar. Dan di sini adalah cara perhitungan beban manfaat pajak tangguhan. Terus pada gambar yang selanjutnya yaitu ilustrasi 19A yang keenam. Di sini adalah perhitungan beban pajak tangguhan neto pada tahun 2010. Beban-bebannya yaitu yang pertama beban pajak tangguhan sebesar $62.400. Terus beban manfaat pajak tangguhannya 186.400. Pajak tangguhan neto untuk tahun 2010 di total yaitu 100
$24.000. Selanjutnya yaitu menghitung total beban pajak penghasilan. Teman-teman bisa lihat pada ilustrasi 19A yang ke-7. Kita di situ adalah contoh perhitungan total beban pajak penghasilan di akhir tahun 2010. Yaitu beban pajak yang kini untuk tahun 2010 yaitu $50. Pajak tangguhan untuk tahun 2010 $124. Beban total pajak penghasilan tahun 2010 sebesar $147.000. Itu dijumlahkan yang 50 ditambah $124. Selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan pada tahun 2010. Perusahaan harus mengklasifikasi aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Pada gambar yang teman-teman bisa lihat di slide yaitu di halaman 348 di ilustrasi 19A yang ke-8 yaitu klasifikasi akun pajak tangguhan di akhir tahun 2010. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang di slide. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan pada akhir tahun 2010 yang dapat dilaporkan. Di sini teman-teman bisa lihat di ilustrasi 19A yang ke-9. Di sini di gambar ini adalah penyajian pajak tangguhan pada laporan posisi keuangannya. Selanjutnya yaitu pada gambar yang ketiga yaitu laporan laba ruginya pada ilustrasi 19A yang ke-10. Pada gambar itu adalah penyajian beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi di tahun 2010. Selanjutnya ini adalah tahun kedua, yaitu pada tahun 2011. Dan di sini adalah pada gambar di slide yang di halaman 349. Di gambar ini adalah akun liabilitas generasi produk yang dapat ditunjukkan pada gambar tersebut. Terus yang gambar keduanya yaitu saldo liabilitas tersebut diharapkan akan membutuhkan pengeluaran di masa depan sebagai berikut. Ini adalah pengeluaran yang akan dibutuhkan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu laba kena pajak dan utang pajak penghasilan pada tahun 2011. Teman-teman bisa lihat pada ilustrasi 19A yang ke-11. Sini adalah pada gambar ini adalah perhitungan laba kena pajak di tahun 2011. Laba sebelum pajaknya yaitu sebesar $800. Nah, di sini teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa lihat sendiri di bukunya pada halaman 349. Next. Pada gambar selanjutnya yaitu yang di sisi kiri atas, di sini adalah utang pajak penghasilan untuk tahun 2011. Itu teman-teman dapat lihat di halaman 350 di ilustrasi 19A yang kedua. Di sini adalah perhitungan utang pajak penghasilan di akhir tahun 2011. Yaitu laba kena pajaknya untuk 2011 yaitu $500.000 dan tarif pajaknya yaitu 400%. Dan itu dikali $500.000 dikalikan 40% yaitu utang pajak penghasilan atau beban pajak ini untuk tahun 2011 yaitu $200.000. Selanjutnya yaitu menghitung pajak penghasilan tangguhan akhir tahun 2011. Pada ilustrasi
19A yang ke-13. Gambar ini adalah daftar jumlah pajak dan dapat dikurangkan di masa depan akhir tahun 2011. Teman-teman dapat lihat sendiri di gambar. Selanjutnya yaitu di ilustrasi 19A yang ke-14. Sini adalah perhitungan pajak penghasilan tangguhannya. Selanjutnya, beban manfaat pajak tangguhan dan jurnal Next Pinsky. Selanjutnya adalah beban manfaat tangguhan dan jurnal untuk mencatat pajak penghasilan pada tahun 2011. Sini pada gambar teman-teman bisa lihat di ilustrasi 19A yang ke-15 yaitu perhitungan beban manfaat pajak tangguhannya. Yaitu yang pertama adalah aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar $160.800. Kedua yaitu aset pajak tangguhan pada awal tahun sebesar $62.400 dan beban manfaat pajak tangguhannya tersisa $98.400. Selanjutnya yaitu liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2011 sebesar $277.120. Liabilitas tangguhan pada awal tahunnya di 2011 yaitu $186.400 dan beban manfaat pajak tangguhannya yaitu tersisa $90.720. Selanjutnya yaitu beban manfaat pajak tangguhan dan total beban pajak yang ada di akhir tahun 2011. Teman-teman bisa dapat lihat di halaman 351 yaitu di ilustrasi 19A yang ke-16. Yaitu di sini adalah perhitungan total beban pajak penghasilannya. Di sini beban manfaat pajak tangguhan yaitu $98.400. Selanjutnya beban manfaat pajak tangguhannya yaitu $90.720. Manfaat pajak tangguhan untuk tahun 2011 tersisa $7.680. Selanjutnya yaitu beban pajak ini untuk tahun 2011 yaitu $200 dan beban total pajak penghasilan untuk tahun 2011 yaitu $192.320. Selanjutnya yaitu beban tangguhan selanjutnya ini yang selanjutnya itu pajak penghasilan tahun 2011 yaitu jurnalnya. Di sini jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan sebesar $192.320. Aset pajak tangguhannya beban pajak penghasilan $190.320 yaitu di debit dan aset pajak tangguhan di debit, dan untuk pajak penghasilan sebesar 200 di kredit dan liabilitas pajak tangguhan 90.720 di kredit. Selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan pada tahun 2011. Teman-teman dapat lihat di ilustrasi 19A yang ke-17 di halaman 251. Yaitu di sini menunjukkan klasifikasi akun pajak tangguhan di akhir tahun
2011. Teman-teman bisa lihat selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan yang dapat dilaporkan. Teman-teman dapat lihat di ilustrasi 19A yang telah pada gambar tersebut. Dan saya ulangi lagi, di sini adalah penyajian pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan di akhir tahun 2011. Selanjutnya yaitu pada ilustrasi 19A yang ke-19. Di sini adalah pada gambar tersebut adalah penyajian beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi. Next. Next, Pinsky. Ya, mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata atau kurangnya dari presentasi yang kami bawakan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.